warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan siang ini saya tertarik tentang salah satu kitab yang sangat menarik menurut saya, yang sesuai dengan isu akhir-akhir ini, zaman ini, waktu ini, era ini, yaitu Syekh tentang kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Ini kitab ini adalah karya Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, hidup pada, kalau hitungan hijriah, kurang lebih 700 sampai 800 hijriah. Sekarang sudah lama, 1400 sekian hijriah. Mengapa saya angkat topik ini? Karena di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini, beliau ini bisa saya katakan kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini adalah kitab klarifikasi beliau atas tuduhan-tuduhan dari orang ba'dul hasadah, pembenci beliau. Kita tahu bahwa Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu ulama besar, salah satu tokoh fil Qahirah di Kairo. Nanti mungkin akan saya buatkan tentang manaqib beliau pada lain kesempatan. Tapi untuk pada kesempatan ini saya ingin mengetengahkan tentang masalah tanggapan beliau tentang adanya isu hoax yang mengena pada beliau. Beliau itu di sini disebutkan bahwa beliau itu murid salah satu ulama besar, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Kita tahu Syekh Zakaria Al-Ansori karyanya sangat luar biasa, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Dan juga karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini juga ulama-ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, atau bisa dijadikan rujukan bagi kaum Nahdliyin. Ini ulama-ulama besar. Lah, punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah ini, Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu juga punya guru batin namanya Syekh Ali Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini lucu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani alim yang luar biasa, tapi punya guru kana ummiyan. Ini kata beliau, kana ummiyan. Gurunya itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi menjadi sebab kefutuhnya beliau ini lantaran Syekh Ali Al-Khawas. Langsung saja, ini beliau ini langsung dalam kitab Muqaddimahnya ini. Muqaddimahnya beliau menyebutkan waqad damantu kulla babin ma taqirru bihi a'yunun nazirin min qawli salaf wal khalaf ila usrina hadha fa'akrimu biha min risalatin kulliha nasoho kulliha nuskhun wa adab la azunnu anna fiha kalimah wahidah yarmi biha, atau bisa juga yurma biha, wa u'idzuha billahi ta'ala min syarri kulli aduwin aw hasid yadusu fiha ma laisa min kalami yang firo annas min mutola'atiha. Beliau ini dalam kitab Muqaddimah kitab ini beliau mengklarifikasi, setelah beliau itu setiap karya-karya tulis beliau itu beliau pasti hujahnya kuat, baik dari Quran
baik dari hadis, baik dari min qauli salaf atau min qaulil khalaf, ini tidak, cara istilah orang Jawa itu, orang sekarang PDW. Beliau ada referensi yang sangat kuat. Akan tetapi beliau juga tetap dibully habis-habisan. Ini terjadi ketika beliau mengarang suatu kitab, terjadi kama waqa'a ali dzalik fi kitabil uhud wa fi muqaddimati kitab bikashfil hummah an jamil ummah. Ini terjadi pada kitab dua karya beliau, yaitu kitab pertama kitab Al-Uhud karyanya Syekh Abdullah Asy'arani, dan kedua adalah kitab Kashfil Hummah an Jami'il Ummah. Ini dua kitab ini dibuli-buli habis-habisan. Padahal dalam dua kitab ini, kalau sampean punya kitabnya, coba teliti, itu sangat detail pembahasan hukumnya. Tapi masih dibuli habis-habisan, kata beliau. Kama waqa'a ali. Fa inna ba'dul hasadah lamma ra'a iqbalan nas ala hadzainil kitabain gharra min dzalik fasta'ara lahu nuskhah min kulli kitab wa dassa fiha ma laysa min kalami wa salakahu fi hubwaniha hatta ka'annahu al-muallif summa a'ta dzalik li ba'dil mutahawwirina fi dinihim wa qala atla'a al-ulama ala hadzal kalam al-mukhalif li zahiri syari'ah allazi alafahu fulan. Jadi setelah beliau itu punya karangan dua, ini kitab ini, ternyata diterima oleh masyarakat luas. Di Mesir, di kancah dunia, diterima di kalangan luas. Di sini ada ba'dul hasadah, orang yang drengki. Macam kalau kita sadar, inna kulladzi ni'mah hasud. Setiap orang itu kalau punya nikmat, baik nikmat harta, nikmat ilmu, pasti ada haternya, pasti ada yang membulinya, pasti ada yang hasud. Ini pasti. Maka dari itu kan, kalau dalam khazanah Islam, kalau kita punya hajat atau apapun, kita termasuk qada'il hajat, salah satunya adalah al-kitman. Kita diam saja. Soalnya banyak mata-mata yang siap menghasuti kita. Akhirnya Syekh Abdullah Asy'arani dibully habis-habisan. Karya kitabnya banyak, akhirnya dibully habis-habisan. Ini kalau istilah zaman sekarang itu subscribe-nya udah banyak gitu ya. Subscribe sudah banyak, follower sudah banyak, di Twitter jutaan followernya. Setiap beliau update tentang sesuatu, selalu banyak yang membulinya. Ini karena ada oknum yang sengaja, ini apa, cara istilahnya ini, ba'dul hasadah ini dengan sengaja mengatakan bahwa mengedit, cara istilah sekarang mengedit. Ada durasi, seharusnya ada video sekian-sekian, diedit, dipotong-potong. Karangannya, bukunya beliau itu seharusnya 40 halaman, dipotong, akhirnya diganti lagi, diedit, sehingga seolah-olah ini karyanya beliau. Lah, akhirnya masyarakat ini membuli habis-habisan, menghujat habis-habisan Syekh Abdullah Asy'arani. Ya, ini yang beliau rasakan. Jadi kalau sekarang ada netizen, ada hater yang membuli suatu tokoh, ini saya kira, saya tidak heran, itu sudah terjadi di era 700 Hijri yang lalu. Bahkan imam besar kita Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengalaminya. Ini yang diambil oleh beliau, cara menyikapi bulian, cara menyikapi dunia hoax sekarang. Soalnya ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini sudah kemakan hoax, difitnah, dicaci maki. Beliau mengatakan, tetap akhirnya beliau mengatakan, fallahu yaghfiru lahum ajma'in fa iyyaka an tasgha liqaulihim fa inni bari'un min jami'a ma dassuhu. Beliau walaupun tidak sependapat sama hater atau netizen atau sesama masyarakat, ini beliau tetap
apa? Mendoakan, memintakan maaf kepada orang-orang tersebut, pada yang membulinya. Ini suatu sikap yang saya kira harus dimiliki oleh setiap muslimin dan muslimat, yang dimana era sekarang itu era virtual yang sangat luar biasanya. Kalau dalam istilah Al-Quran, in ja'akum fasir binaba fatabayyanu. Cara istilahnya ada klarifikasi. Lah, kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini, kalau dalam kacamata saya, itu bentuk dari klarifikasinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini pada era 700 Hijriah, sekarang sudah 1400 sekian Hijriah. Sekali Mbah Abdul Wahab Asy'arani itu mengklarifikasi segala hal sesuatu yang beliau katakan, beliau ucapkan. Padahal beliau itu ulama yang luar biasa, karangannya luar biasa, guru-gurunya luar biasa. Itu saja masih terkena hoax, difitnah, dicaci maki. Ini penyebabnya apa? Menyikapinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini yang bagus. Beliau tidak membenci orang yang membenci kita. Beliau tidak mencela orang yang mencela beliau. Beliau tidak melaknat orang yang melaknat beliau. Selalu tindakan beliau, fallah yaghfiru lahum. Semoga Allah memaafkan semuanya. Ini yang menurut saya ini kebesaran hati yang luar biasa dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Padahal sudah mencemarkan nama baik beliau tentang masalah kitab. Itu yang pertama, sesi pertama. Yang kedua mungkin gini, ulama dulu kalau untuk membantah suatu ulama lain, itu melalui karya, kitab sama kitab. Kurun pada zaman sekarang ini, ulama punya video, yang lain punya video. Jadi eranya itu sekarang sudah manusianya suka sama video atau YouTube. Mungkin dulu ulama harus kitab, karangan kitab.